Yang lalu sudah kita bahas tentang keutamaan sedekatus sir, sedekah secara diam-diam. Sedekah secara diam-diam, baik diam-diam cara pelaksanaannya atau diam-diam maksudnya agar tidak diketahui siapa yang memberikannya. Bisa jadi kita berikan kepada seseorang sedikit harta, kemudian kita katakan waktu orangnya tanya, ini dari siapa ini? Oh, ada orang yang ngasih. Padahal maksudnya saya. Tapi kalau kita katakan dari saya, jadi ketahuan bahwa saya yang memberi. Maka kita katakan ada orang yang ngasih. Ini bukan berbohong, karena memang betul orang yang ngasih, tapi maksudnya ingin menyembunyikan agar penerima tidak tahu dari siapa sedekah tersebut. Itu namanya sedekatus sir. Atau yang lalu juga sudah kita contohkan, di antara cara-caranya adalah dengan kita bersedekah dengan hal-hal yang si penerima nggak sadar kalau itu sebenarnya sedekah. Seperti dulu yang sudah kita kisahkan, ada satu orang membeli sebuah satu tandan pisang. Kemudian ditawar, kata penjualnya nggak bisa, ini harganya 50.000. Nggak bisa kurang lagi, nggak bisa, harganya 50.000, nggak bisa kurang. Kemudian saat transaksi tawar menawar itu, tiba-tiba ada satu orang wanita datang membeli pisang tersebut. Tiba-tiba penjual katakan, oh ini harganya bu, harganya 15.000. Dibelilah dengan harga 15.000, dibawa pisang tadi. Pembeli pertama bingung, Pak, tadi saya nawar katanya nggak bisa kurang dari 50.000. Ternyata ini ada ibu-ibu datang, Anda jual dengan harga 15.000 satu tandan. Yang benar harganya berapa? Tadi kepada saya katanya nggak boleh ditawar, begitu yang beli orang lain ternyata harganya bisa murah. Akhirnya pedagang tadi mengatakan, maaf Pak, sebenarnya harganya memang 50.000. Tapi sengaja saya jual dengan ibu ini seharga 15.000 karena saya tahu ibu ini orang tidak mampu, dan kalau saya gratiskan dia nggak pernah mau. Kalau saya gratiskan, udah bu ini pisang bawa saja, gratis, nggak usah dibayar. Dia nggak pernah mau terima, karena dia nggak mampu tapi tetap punya harga diri. Nggak mampu tapi tetap punya gengsi, anti yang namanya minta-minta, pengennya beli pakai uangnya, walaupun tahu keadaannya cuma seadanya saja. Akhirnya yang bisa dilakukan oleh pedagang tadi, karena kalau diberi gratis dia nggak mau terima, dijual tetap tapi dengan harga yang jauh dari biasanya. Harganya 15.000, padahal sebenarnya harganya memang 50.000. Ini juga termasuk bagian dari contoh sedekatus sir, sedekah secara diam-diam, sehingga si penerima sedekah bahkan nggak sadar bahwa dia sedang mendapatkan sedekah. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sabda Nabi SAW, sedekatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah secara rahasia seperti ini memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berbuat dosa takut Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada dirinya. Ini ada satu cara. Salah satu cara taubatnya agar tidak dimurkai Allah, segera sedekah dengan cara sedekah sir. Bukan berarti membenarkan, berarti besok bisa dosa lagi, enggak begitu. Seandainya karena kekeliruan, kekhilafan, tergelincir dalam dosa, ya Allah ini gimana tobatnya, saya takut Allah marah kepada saya, sedekahlah secara diam-diam. Dan sedekah sir ini 70 kali lipat lebih besar ganjarannya daripada sedekah yang dinampakkan. Sedekah diam-diam ini 70 kali lipat pahalanya lebih besar dibandingkan pahalanya sedekah yang dinampakkan. Itu pembahasan kita yang lalu tentang sedekah sir. Selanjutnya beliau katakan, dan hati-hati kata beliau, jangan sekali-kali mengecewakan orang yang datang meminta kepadamu. Ada orang yang datang ke depan pintu rumahmu kata beliau, walaupun seandainya tidak ada lagi yang bisa engkau berikan kecuali hanya sebutir kurma, maka berilah sebutir kurma itu, seandainya nggak ada lagi. Karena apa? Jangan sampai orang yang benar-benar butuh datang dan meminta ini kecewa, karena sudah berharap ada sesuatu yang bisa diterimanya, ternyata hal yang kita miliki tidak kita keluarkan. Seandainya pun nggak punya apa-apa kata beliau, minimal
Walaupun hanya ada sebutir kurma, keluarkan sebutir kurma. Kalau nggak ada lagi, kalau ada keluarkan. Kalau nggak ada, keluarkan apa yang ada. Seandainya tidak ada sama sekali, fa in lam tajid ma tu'tihi, kalau nggak ada yang bisa kamu berikan kepadanya, maka tolaklah permintaan tadi, tapi dengan penolakan yang baik, dengan penolakan yang lembut. Jelaskan sejujur-jujurnya, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, saya punya keinginan untuk membantu Anda, tapi keadaannya sekarang saya sendiri adalah orang yang butuh bantuan, saya nggak punya sesuatu untuk dibagikan kepada Anda, jadi mohon maaf. Atau seandainya kita yakin punya sesuatu besok atau lusa, maka kita janjikan dengan janji yang akan kita tepati. Bu, kalau seandainya besok lewat sini lagi, insya Allah besok pagi saya itu gajian. Kalau hari ini memang sudah nggak ada lagi yang saya pegang. Ada, tapi sudah dibelanjakan dan sudah dimakan sudah. Saya ingin bagi ikan makan siang, makan tempat kami sudah habis. Ingin saya berikan berbentuk uang, uangnya juga sudah dipakai. Besok pagi saya gajian. Kalau besok lewat sini lagi, silahkan mampir lagi. Insya Allah besok ada sesuatu yang bisa kami berikan. Jadi seandainya berjanji, janji dengan baik, dan kita pastikan kita menepati janji tersebut. Gunanya apa? Jangan sampai yang datang meminta tadi dikecewakan dengan permohonannya. Kemudian kenapa demikian? Fa innahu hadiyatullahi ilaika, karena sesungguhnya datangnya orang yang meminta ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bisa saja Allah gerakkan orang yang membutuhkan ini untuk mengetuk pintu rumah orang lain, tapi ternyata di antara ribuan pintu yang ada di kampung tersebut, Allah gerakkan hatinya untuk mengetuk pintu rumah kita, bukan pintu rumahnya orang lain. Sehingga apa? Dengan begitu, ini sebenarnya bukan kita yang dibutuhkan oleh dia, bukan, tapi kita yang membutuhkan dia, tempat untuk kita bisa beramal di hari tersebut. Kemudian seandainya kita sudah memberi suatu hadiah, maka di antara adab atau etikanya adalah tunjukkan kepada orang yang kita beri hadiah tersebut al-bishra wal basyashah, bahwa kita ini senang dan gembira bisa memberi kepadanya. Kita tunjukkan bahwa kita ini, alhamdulillah, makasih kamu datang ke rumah saya. Jangan tunjukkan kebencian, jangan tunjukkan sakit hati, jangan tunjukkan keterpaksaan. Dalam Al-Quran disebutkan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha. Apa itu man? Dengan mengungkit-ungkit. Oh, kamu yang minggu lalu waktu ke sini saya kasih 10.000 itu ya, diungkit. Memang hari ini kita ngasihnya 50.000, tapi dengan menyebut bahwa kemarin dia habis datang, kita juga ngasih dan sebagainya, kita ungkit pemberian-pemberian yang lalu, ini menyakiti hatinya. Dia nggak butuh sama kita. Kalau Allah mau, Allah bisa kayakan dia saat ini juga. Kalau Allah mau, Allah bisa cukupkan rezeki dia saat ini juga. Kenapa sengaja ditahan rezekinya? Orang-orang yang membutuhkan ini, kok sampai dia datang mengetuk pintu kita untuk minta sedekah? Allah sedang memberi kita kesempatan agar kita bisa beramal. Nanti akhir zaman nggak ada orang mau menerima sedekah, saking semuanya kaya semua. Bingung kita cari orang yang mau menerima apa yang bisa kita sumbangkan kepada mereka. Adanya orang-orang yang membutuhkan, itu kesempatan bagi kita. Alhamdulillah kok nampak di depan muka kita sehingga kita bisa berbuat. Kemudian itu etika yang pertama apa? Azhir lahul bishra wal basyashah. Tunjukkan di hadapannya wajah yang riang, wajah yang senang, wajah yang berseri-seri. Tunjukkan bahwa kita ini senang bisa membantu orang tersebut. Adab yang kedua, di dalam hatimu rasakan bahwa dalam hal ini engkaulah yang mendapat kenikmatan, engkau mendapat kebaikan, mendapat keberkahan, dan sejatinya engkau yang mendapat bantuan, bukan si orang yang meminta tadi yang dapat bantuan.
Karena sejatinya seandainya pun kita nggak bantu, akan ada orang lain yang bantu dia. Tapi yang dapat bantuan di sini siapa? Kita yang sedang mendapatkan bantuan. Karena adanya orang yang meminta kepada kita. Kemudian karena dia mau menerima dari kita barang yang kecil itu tadi, yang sepele, nggak seberapa dari hartanya kita, tapi dengan sedikit yang kita keluarkan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ganjaran yang kalau ganjaran itu ditukar dengan dunia seisinya, maka insya Allah kita tetap untung dengan ganjaran itu dibandingkan kita dapatkan dunia seisinya. Sekecil-kecilnya pahala sedekah, seandainya disuruh tukar sama dunia seisinya, mendingan dapat pahalanya sedekah daripada dikasih dunia seisinya. Karena dunia seisinya sebanyak-banyaknya, sudah sering kita sebut ini, sebanyak-banyaknya dunia satu, gak bisa dihabisin semuanya, gak bisa dinikmati semuanya. Entah karena dunianya yang akan habis, atau karena umurnya kita yang akan habis sebelum sempat menikmati semuanya. Yang kedua, dunia ini capek, ngejarnya capek, ngabisinya cepet. Nggak seperti akhirat yang ngejarnya mudah dan nggak ada habis-habisnya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal karena nggak bisa hilang, nggak bisa habis, nggak bisa sirna. Seandainya sedekah kita berikan sedikit, pahala sedekah yang sedikit itu kalau dibandingkan kita disuruh pilih dapat dunia seisinya, nggak akan bisa digantikan. Itu kata beliau. Waqad warada anna al-luqmatal wahidata yasiru thawabuha indallah a'zamu min jabali Uhudin. Disebutkan dalam sebuah riwayat, satu suap makanan, luqmah itu satu suap, bukan satu piring, bukan 1 kilo, bukan 1 karung beras, sesuap. Sesuap ini paling kalau di on, setengah on mungkin atau 1 on. Al-luqmah al-wahidah, satu suap makanan yang kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala a'zamu min jabali Uhud, lebih besar daripada gunung Uhud. Yang pernah ke tanah suci, pernah lihat gunung Uhud itu seberapa? Sesuap makanan yang kita berikan, pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada gunung Uhud. Kalau 1 suap, kalau 2 suap, kalau 1 piring, kalau 1 kilo, kalau 1 karung, kalau rutin, kalau banyak, kalau sedekahnya ke berbagai tempat. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, termasuk penyesalannya orang-orang yang meninggal itu nyesel karena dia di dunia kurang sedekah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara keluhannya orang-orang sudah meninggal, mereka katakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wahai Tuhanku, seandainya aku ini bisa ditunda kematianku sebentar saja, ila ajalin qarib, sebentar aja bisa ditunda, apa yang akan dilakukan kalau seandainya kematiannya bisa ditunda sebentar? Fa asaddaqa, aku pasti akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan jadi golongan orang-orang soleh. Kenapa sedekah yang dipilih? Karena sholat butuh waktu. Harus wudhu, ganti baju yang najis, harus sholat 2 rakaat, dan 2 rakaat pun butuh waktu. Setidak-tidaknya persiapannya sampai 5 menit. Kenapa nggak puasa yang dipilih? Karena puasa butuh waktu. Harus mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Kenapa bukan ibadah haji yang dipilih? Apalagi ibadah haji butuh waktu dan biaya yang besar. Tapi sedekah, berapa yang dibutuhkan untuk bersedekah? 2 detik cukup. Saya wakafkan semua harta yang saya miliki untuk masjid ini misalnya. Saya wakafkan semua tanah yang saya miliki untuk madrasah ini misalnya. Saya serahkan harta saya yang sekian miliar ini untuk pembangunan lembaga ini misalnya. Untuk panti asuhan di sini misalnya. Untuk berikrar seperti itu cukup dengan waktu yang singkat. Urusan bagiinnya nanti bisa diproses. Tapi begitu kita ikrar dan kita ucapkan, saat itu pahalanya sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala sudah tercatat saat kita sedekahkan, walaupun belum dimakan sama orang yang dikasih sedekah, walaupun bangunannya belum dibangun sama orang yang dikasih sedekah, walaupun tanahnya belum dijadikan sesuatu oleh orang yang menerima sedekah.
tapi begitu kita sedekahkan, saat itu juga pahalanya sudah masuk dalam catatan amal kita. Makanya hal yang paling disesali oleh mereka yang sudah terlanjur masuk ke dalam kubur, salah satunya kalau boleh dihidupkan lagi, pengen bisa sedekah. Kemudian yang selanjutnya, wala yamna'uka minat tasadduqi makhafatal faqri. Di antara adab kita untuk bersedekah, jangan sampai kita tercegah untuk bersedekah karena takut menjadi fakir. Justru sebaliknya, meninggalkan sedekah itulah yang membuat orang menjadi fakir. Jadi itu rumusnya. Jangan takut sedekah karena takut menjadi fakir, karena sesungguhnya yang meninggalkan sedekah itulah yang menyebabkan fakir. Wa amma tasadduq, adapun bersedekah, fahuwa yajlibul ghina was-sa'ah, dia itu mendatangkan kekayaan dan mendatangkan kelapangan. Hatta innal ladzi tadabbaru anhu dunya law akhadha yatasaddaqu la'adal mudabbir minha muqbilan ilaihi wa amsaluhu ma'ahu. Sehingga seandainya ada orang mensedekahkan sesuatu, maka dia akan dapati apa yang dia sedekahkan itu kembali kepadanya, bahkan lebih berlipat ganda lagi yang kembali kepada dirinya. Ini kadang adab sedekah yang kita lupa, hadirin. Ini orang sedekah yang nggak ngerti gimana etikanya dalam bersedekah. Dikiranya kalau orang sudah membutuhkan, kemudian bisa diperlakukan dan diomongin gimana maunya. Apalagi orang ini nggak butuh. Kita nggak minta, kita nggak pernah datang bawakan proposal kue atau proposal beras, alhamdulillah nggak pernah. Diperlakukan begitu, oh ya maaf, gengsinya kita naik. Nggak bisa. Mulai hari itu kita nggak akan lagi datang ke sana untuk ambil. Kalau emang pengen ngasih, datang antar sendiri. Bukan kita yang kayak pengemis disuruh datang ngambil. Ini mohon maaf, di antara etika sedekah yang kadang-kadang kita ini luput. Sehingga hal-hal seperti ini menggugurkan pahala sedekah kita, seperti apa yang diingatkan Allah dalam Al-Quran tadi. La tubtilu shadaqatikum. Apa artinya abtala yubtilu? Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Bil manni, dengan ucapan yang menyakitkan seperti itu. Itu membatalkan pahala sedekah. Habis itu adza bil manni, mohon maaf, bil manni itu dengan mengungkit kebaikan yang pernah diberikan. Wal adza, dan dengan menyakiti orang yang menerima sedekah. Nah, jadi seperti itu hadirin. Hal yang perlu kita ingat betul. Saat kita memberi, tunjukkan kita yang senang. Harus lebih senang daripada dia yang si penerima. Alhamdulillah. Enggak usah makasih. Saya senang bisa berbagi. Alhamdulillah. Tapi jangan juga katakan, enggak, ini enggak seberapa kok, sisanya masih banyak. Oh ya, lebih sakit hati nanti dia. Kita kata enggak. Saya yang senang, makasih. Udah enggak usah makasih, enggak usah apa, sudah terima. Alhamdulillah, saya senang bisa ikut berbagi. Membesarkan hati orang yang menerima. Karena sekali lagi, sejatinya enggak ada namanya di dunia ini orang yang enggak bisa dikayakan oleh Allah. Semuanya bisa. Tapi kenapa Allah sisakan kanan kiri kita, tetangga kita? Kok Allah sisakan ada orang-orang yang membutuhkan? Allah kasih kesempatan kepada kita yang mampu agar punya lahan untuk bisa beramal. Seandainya kanan kiri kita dijadikan kaya raya semua, makmur semua, cukup semua, kita yang kebingungan kemana kita akan bersedekah. Sehingga kita nggak bisa dapat ganjaran sedekah karena nggak ada orang yang mau nerima sedekah. Sekampung kita orangnya cukup semua ternyata. Jadi seperti itu. Wa alam, dan ketahuilah kata beliau, anna lis-sadaqati manafi'u ajilah wa ajilah. Ketahuilah bahwasanya sedekah ini manfaatnya ada dua macam. Ada manfaat duniawi, terlebih lagi ada manfaat ukhrawi. Ajilah, manfaat yang disegerakan yaitu di dunia. Ajilah, manfaat yang ditunda untuk di akhirat. Di antara manfaat duniawinya yang bisa kita rasakan di dunia, maksudnya nomor satu, sedekah itu tazidu fir rizqi, menambah panjang umur seseorang. Sedekah menambah panjang umur seseorang. Yang kedua, fir rizqi wal umri, menambah banyak rezeki seseorang. Pertama nambah rezekinya, yang kedua nambah umurnya dengan matematikanya syariat.
Kalau dengan kalkulatornya kita 10.000 kurangi 5.000 sisanya 5.000. Tapi dengan kalkulatornya agama 10.000 kurangi 5.000 totalnya hanya Allah yang tahu berapa yang akan kembali kepada kita. Kembalinya nggak harus berupa materi. Kadang kembalinya berupa kesehatan saat kita sedang sakit. Sesuai sabda Nabi SAW, dawu maradakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Kadang kembalinya bukan berupa materi, tapi berupa kerukunan dan kenyamanan kita dengan keluarga saat ada di rumah. Yang awalnya sedikit demi sedikit konflik, sebentar-sebentar ribut, sebentar-sebentar rame sama anak, sama istri, ternyata berkah dari sedekah yang kita berikan menyenangkan hati orang lain. Orang itu mengangkat tangannya meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang baik itu Engkau perbaiki keadaannya di dunia dan di akhirat. Ternyata jadi baik keadaan kita, jadi nyaman dan tenang rumah tangga kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, di antara keuntungan sedekah yang dirasakan di dunia, tadfa'u maitatassu. Sedekah bisa mencegah orang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang ahli sedekah wafatnya husnul khatimah. Orang yang enggan untuk bersedekah berarti na'udzubillah jangan sampai wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Yang keempat, wa tajlibus sihhata lil jisim, menyebabkan sehat pada badan. Ini tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Yang kelima, wal barakata lil mal, menarik keberkahan pada harta yang kita miliki. Apa itu barokah? Sudah sering kita sebut, bertambah kebaikannya. Harta yang tersisa bukan hanya bertambah secara kuantitas, tapi bertambah secara kualitas. Yang biasanya uang 1 juta itu jadinya cuma urusan makan saja, tapi ternyata besoknya uangnya tetap 1 juta, tapi jadinya bukan hanya untuk makannya kita, bisa dimakan juga dengan anak yatim ternyata, bisa dimakan juga dengan orang nggak mampu ternyata. Yang awalnya uang 1 juta itu biasanya minggu lalu habis untuk belanja kita, ternyata minggu ini 200-300 ribunya bisa masuk ke kota amal masjid ternyata. Itu namanya barokah, bertambah kebaikannya. Walaupun kayaknya secara nominal tidak bertambah. Itu yang kita harapkan. Alangkah lebih dahsyatnya lagi, sudah nominalnya bertambah, kebaikannya bertambah juga. Itu yang kelima. Jadi apa tadi? Pertama, menambah rezeki. Yang kedua, memanjangkan umur. Yang ketiga, mencegah agar tidak wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Yang keempat, mendatangkan kesehatan pada badan. Dan yang kelima, mendatangkan keberkahan pada harta. Lalu beliau sebutkan lagi, wa min manafi'ihal ajilah, dan di antara manfaat-manfaat sedekah yang dirasakan nanti di akhirat. 1. Annaha tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-naro. Karena sedekah ini bisa memadamkan kesalahan dan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Sedekah menjadi penyebab terampun dosa. Yang kedua, wa takunu zillan ala ra'si sahibiha yaumal qiyamah, menjadi naungan di kepala orang yang memberikan sedekah nanti di saat dia dibangkitkan di hari kiamat. Waktu manusia sedang kepanasan, ketakutan, orang-orang yang ahli sedekah mendapatkan naungan khusus yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang lain. Dan di antara yang disebutkan dalam hadis, 7 golongan yang mereka itu mendapat naungan di mana tidak ada naungan yang lain di hari itu kecuali naungan dari Allah. 1 di antara mereka apa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu bahwa tangan kanannya sedekah. Maksudnya dia pintar menyembunyikan sedekahnya, padahal rajin sedekah. Saking bisa tersembunyinya, tangan kiri sampai nggak tahu bahwa tangan kanannya memberikan sedekah. Maksudnya benar-benar tersembunyi sedekah yang dia berikan itu. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi kita SAW. Kisah yang sudah sangat masyhur. Waktu kita ceritakan dulu tentang bagaimana Nabi ngasih makan
orang Yahudi yang buta yang ada di kota Madinah. Nabi nggak pernah memperkenalkan diri, saya Muhammad, nggak pernah bilang begitu. Nabi juga nggak pernah cerita-cerita, saya nggak pernah dikatakan dia siapa. Dibiarkan saja orang yang buta tadi nggak kenal siapa yang memberi dia sedekah dan menyuapi dia makanan setiap hari. Buktinya apa? Sepanjang Nabi menyuapi makanan, dia mencaci maki Nabi terus dan Nabi tetap sabar. Ini Nabi sedang mencontohkan kepada kita, gitu loh kalau sedekah. Kalau sedekah itu ikhlas. Bahkan saat orang yang disedekahi nggak pandai berterima kasih, nggak pintar mengucap syukur, sedekahnya tetap jalan. Nabi waktu nyuapin orang Yahudi tadi, Yahudi loh bukan orang Islam. Waktu nyuapin, itu mulutnya Yahudi tadi sambil ngunyah sambil mencaci. Yang dicaci Nabi. Oh emang Muhammad nih orangnya begini memang enggak, macam-macam. Ini loh Nabi ngajarin kita, sedekah itu kayak gini loh. Anda dicaci, tapi Anda tetap memberi. Anda dihina, tapi Anda tetap mengeluarkan harta. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Kemudian yang terakhir, sedekah ini juga menjadi pelindung atas orang yang sedekah tadi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ghairi dzalika minal manafi' wa may yadhakkaru illa man yunib. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan talim kita yang singkat ini berikan kepada kita hidayah dan taufik, kita dijadikan menjadi orang-orang yang ahli sedekah dan dilapangkan rezeki kita, dikayakan kita dunia dan akhirat, dijadikan termasuk orang yang hartanya barokah dan manfaat, menjadi kendaraan kita untuk sampai pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.